Hai, gimana kabarnya? Semoga keadaan apapun yang sedang kamu jalani, kamu selalu dilindungi oleh pemilik bumi ini ya. Kalau kamu sedang merindukan sosok ayah, bapak, abi, papa, babeh, ataupun lainnya, di sini aku akan menemanimu merindukannya. Meskipun dulu tidak terlalu dekat dengan sosok bapak, ternyata ketika dia udah nggak ada, rasa sakit karena merindukannya begitu terasa menyiksa ya. Saat kecil, aku ingat bapakku bukanlah sosok yang banyak berbicara. Ia lebih sering terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri, atau sibuk bekerja. Interaksi kami bisa dibilang tidak banyak. Mungkin karena itu, waktu kecilku tidak begitu menyadari betapa hangatnya kehadiran Bapak dalam hidupku. Aku hanya melihatnya sebagai sosok yang kuat, tegas, dan dingin. Seseorang yang, kalau boleh jujur, sering membuatku merasa canggung. Hal tersebut karena aku tak pernah tahu bagaimana caranya untuk mendekatinya, mengobrol dengan dia, atau bahkan bercanda dengannya. Sejauh aku mencoba mengingat, sepertinya kita tidak pernah saling berbagi tawa. Tapi, kini setelah dia tiada, aku sadar. Ada hal-hal yang dulu tidak pernah aku sadari. Ada perasaan yang dulu terkubur, yang kini muncul ke permukaan dengan begitu kuatnya. Perasaan rindu. Dan bukan rindu yang mudah untuk dijelaskan. Bukan rindu yang jelas dari mana datangnya. Karena kalau diingat-ingat, kami tidak sering berbincang atau berinteraksi secara hangat. Tapi entah gimana, sekarang aku merindukannya. Rindu itu hadir dalam bentuk-bentuk yang kecil, dalam momen-momen sederhana. Saat pulang ke rumah setelah berbulan-bulan tidak berkunjung misalnya, lalu ketika membuka pintu dan mengingat jelas di mana biasanya dia duduk, kemudian terasa seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah akan kembali, dan itu adalah dirinya. Aku ingat ketika masih kecil, sering mendengar suara bapak pulang dari ladang ataupun dari sawah dengan celana basah, dan terdapat sisa-sisa lumpur yang menempel. Suara langkah kakinya, suara pintu yang dibuka, dan juga cara dia menghela nafas panjang, seolah-olah melepaskan segala beban di hari itu. Dulu, aku tak pernah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting, karena menurutku, itu hanyalah rutinitas biasa. Tapi sekarang, suara-suara itu, suara langkah kaki yang tidak pernah akan kudengar lagi, justru membuat hatiku terasa hampa. Dulu aku tak pernah menyangka akan merindukan hal-hal sesederhana itu. Bahkan, dulu aku berpikir, Bapak adalah sosok yang kaku, sosok yang sulit untuk didekati. Dia jarang tertawa, jarang bercerita dengan anak-anaknya. Tapi ketika dewasa, aku baru mulai mengerti bahwa setiap diamnya, setiap pandangannya yang terkesan keras dan tanpa emosi itu sebenarnya adalah caranya menunjukkan kasih sayang. Ada cinta di balik dinginnya, ada perhatian di balik sikapnya yang seakan-akan acuh. Aku ingat beberapa momen yang kini terasa begitu berharga. Ketika aku jatuh sakit misalnya, Bapak mungkin tidak langsung mendekati seperti yang dilakukan oleh ibu, tapi dia ada. Dia akan diam-diam berdiri di pintu kamar, memastikanku baik-baik saja. Dan ketika malam, entah berapa kali dia akan menengok ke kamarku dan memastikanku tertidur dengan pulas. Dia akan membelikanku obat meski tak pernah mengatakan apa-apa. Saat itu, aku tak menganggapnya sebagai sesuatu yang besar. Tapi sekarang aku sadar bahwa itulah cara dia mencintai dan menyayangi anaknya. Dalam diam, dia peduli. Dalam ketidakbiasaannya mengekspresikan perasaan, dia selalu ada.
Waktu remaja, aku sering merasa kalau kami hidup dalam dunia yang berbeda. Aku dengan kehidupanku, sementara dia dengan pekerjaan dan segala aktivitasnya. Ada dinding yang tak terlihat yang memisahkan kami berdua. Setiap kali kami duduk bersama, suasana terasa canggung. Obrolan seringkali kering, terbatas pada hal-hal yang formal, seperti tentang sekolah ataupun pekerjaan rumah. Tidak ada pembicaraan yang mendalam, tidak ada momen-momen akrab yang biasanya aku tonton di film-film. Tapi justru setelah semua itu berlalu, aku mulai menyadari bahwa mungkin aku yang salah menafsirkan sikapnya selama ini. Bapak mungkin bukan tipe orang yang pandai berbicara, tetapi dalam kesederhanaannya dia selalu hadir di sisi setiap anaknya. Dia mungkin tidak banyak mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Tindakan kecil yang mungkin terlihat sepele. Dan sekarang, setelah dia pergi, setelah aku tidak bisa lagi mendengar suaranya atau merasakan kehadirannya di rumah, ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi lagi. Betapa aku ingin kembali ke masa lalu, sekedar untuk duduk bersama dengannya meskipun tanpa berbicara. Sekedar untuk merasakan lagi ketenangan yang dulu kurasa biasa aja. Aku rindu saat-saat itu. Saat-saat dimana kehadirannya adalah sesuatu yang kuanggap pasti. Ada banyak hal yang belum sempat aku katakan kepadanya. Banyak momen yang seharusnya bisa kami habiskan bersama. Tapi kini tidak mungkin lagi. Aku ingin bertanya banyak hal kepadanya, ingin mendengar pendapatnya tentang kehidupan, tentang bagaimana dia menghadapi dunia yang keras ini. Aku juga ingin bercerita kepadanya tentang kehidupanku sekarang, tentang pencapaian-pencapaian kecil yang mungkin dulu tidak pernah aku anggap penting. Tapi semua itu tinggal angan-angan aja, yang tersisa hanyalah rindu semata. Rindu yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Seringkali aku membayangkan, kalau saja dia masih ada di sini, mungkin aku akan lebih berani untuk mendekatinya, berbicara lebih sering dengannya. Mungkin aku akan lebih memahami caranya mencintai, lebih menghargai keberadaannya. Tapi waktu tidak bisa diputar lagi kan? Yang bisa aku lakukan hanyalah mengenang dan juga merindukan. Dan rindu ini, meskipun kadang menyakitkan, juga bisa menjadi pengingat bahwa Bapak, meski tak banyak berbicara, adalah bagian penting di dalam hidupku. Dia meninggalkan jejak-jejak kecil yang kini setelah aku dewasa, terasa begitu berarti. Jejak yang dulu tertutupi oleh sikapku yang mungkin terlalu muda dan sibuk dengan duniaku sendiri. Kalau kamu masih memiliki Bapak, aku ingin kamu tahu bahwa kehadirannya adalah hadiah yang mungkin tidak pernah ternilai. Meskipun mungkin hubungan kalian tidak sempurna, mungkin ada jarak yang terasa di antara kalian. Percayalah bahwa masih ada cinta di sana. Cinta yang mungkin tak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tapi selalu hadir dalam tindakan-tindakannya. Dalam kebersamaan yang kadang tidak kita sadari. Dan untukmu yang sudah kehilangan sosok Bapak, seperti aku, mari kita mengenang mereka dengan cinta. Mari kita hargai setiap momen kecil yang pernah kita alami bersama mereka. Meskipun mereka tak lagi hadir secara fisik, tetapi mereka tetap hidup dalam kenangan, dalam ingatan, di dalam hati, dan dalam rindu yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi, temui aku lagi di episode selanjutnya. Mungkin aku akan menceritakan beberapa cerita sederhana tentangnya yang ternyata istimewa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa.